Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terketuk untuk share ke teman-teman semua, walaupun dengan ilmu yang terbatas, tapi insya Allah video ini adalah salah satu bentuk kepedulian saya sebagai seorang warga negara Indonesia terhadap merebaknya virus COVID-19 di negara kita. Bagi teman-teman yang mendapatkan kebijakan untuk bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, maka patuhilah aturan untuk stay di rumah itu. Kita diliburkan bukan untuk pergi liburan. Jangan egois. Urusan virus kini bukan jadi urusan kita masing-masing, tapi kini juga kita bersama-sama. Pemerintah mengeluarkan anjuran tersebut untuk menjaga kita agar kita tidak tertular virus dan tidak menularkan. Pemerintah bermaksud untuk memperlambat, bahkan untuk mencegahnya. Tetapi ketika kita pergi liburan, kita bersentuhan dengan orang banyak, kita tidak akan tahu. Mungkin saja kita berkumpul dengan orang-orang yang terkena virus. Lalu kita pulang ke rumah, ada tetangga kita, ada anak-anak kita, ada istri kita, dan ada keluarga kita. Kemudian anak kita bersentuhan dengan orang lain juga. Maka merebaklah kemana-mana. Katanya, jangan panik. Ya, memang tidak harus panik. Tapi jangan masa bodoh juga. Virus masa bodoh itu lebih berbahaya daripada virus corona itu sendiri. Jika memang terpaksa harus keluar rumah demi sesuap nasi, maka lebih berhati-hatilah, lebih sering mencuci tangan yang bersih, pakailah masker. Kalau sehat bagaimana? Kalau saya sih menyarankan untuk tetap memakai masker. Kenapa? Ya, karena virus masa bodoh itu tadi. Masih banyak orang sakit di luar sana yang tidak peduli untuk memakai masker. Jadi, kita harus melindungi diri kita sendiri. Jaga jarak selalu, kurangi interaksi yang berlebihan, dan jangan masa bodoh. Dengan kita menjaga diri kita sendiri, itu berarti kita sudah menolong orang lain. Selalu bawa sejadah apabila kita mau ke masjid. Dan bagi yang lagi sakit, lebih baik sholat di rumah saja dulu. Bukan apa-apa, biar orang lain lebih khusyuk dan terlindungi. Coba bayangkan, ketika kita lagi sholat, tiba-tiba terdengar orang batuk atau bersin di samping atau di sekitar kita. Jelas, jadi parno, bukan lagi khusyuk. Hindarilah untuk salaman dulu. Bukan apa-apa, bukan berarti tangan mereka yang kotor. Mungkin saja bukan tangan mereka yang terkena virus, tapi mungkin tangan kita lah yang tidak bersih. Jaga jarak selalu ketika ada di keramaian, bukan karena kita takut, tapi itu juga adalah salah satu cara untuk meredam virus ini. Hidup mati itu di tangan Allah, tetapi harus tetap ada ikhtiar. Untuk saat ini, janganlah jadi pelawak dulu. Ketika sakit, bilangnya pemerintah tidak memfasilitasi. Tetapi ketika disuruh di rumah saja, malah liburan kemana-mana. Tahan jarimu untuk share hal-hal yang tidak bermanfaat dan dihubung-hubungkan dengan virus corona. Apalagi sampai dihubung-hubungkan dengan masalah politik. Gubernur ini yang benar, presiden ini yang salah, presiden itu yang benar, gubernur itu yang salah, ini yang salah dan itu yang benar. Sudahlah, tahan jarimu kawan. Kita ini butuh bersatu. Dan percayakan semua kepada presiden, para jajaran menteri, para gubernur untuk mengatasi semuanya ini. Mereka sudah dan lagi bekerja sekarang. Tunjukkan baktimu. Dengan apa? Jaga dirimu. Taati semua anjuran-anjuran mereka. Jangan jadi orang yang berbakti dengan banyak protes dan nyinyir tanpa solusi. Bagi teman-teman yang menjual hand sanitizer, masker, dan apotik-apotik semua yang ada sangkut pautnya dengan virus ini adalah kesempatan bagi teman-teman untuk berperan
bukan hanya untuk mementingkan keuntungan dengan cara menumpuk dan menjual lagi dengan harga yang sangat tinggi. Jangan ambil kesempatan dalam musibah. Beramallah, inilah saatnya. Juallah dengan harga yang wajar. Insya Allah, rezekimu akan semakin banyak di kemudian hari. Berperanlah. Virus corona ini adalah kesempatan bagi teman-teman semua untuk menumpuk pahala yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah, Tuhan akan semakin sayang dengan kalian semua dan akan menjaga Anda semua dari sakit. Dan insya Allah rezekimu akan semakin banyak. Uang tidak dibawa mati, kawan. Untuk apa cari keuntungan di atas penderitaan orang lain? Kami tidak minta gratis kok. Tapi juallah dengan harga yang sepantasnya. Dan untuk para pemimpin-pemimpin kami dan semua politisi yang ada di Indonesia ini, bersatulah. Ini masalah keselamatan Indonesia, bukan masalah politik. Tidak usah cari panggung di tengah kegelisahan ini. Tidak usah bertengkar di tengah wabah yang semakin lama semakin mengkhawatirkan ini. Kita pernah lalui hal terberat dan kita menang. Kita pernah 350 tahun dijajah dan kita berhasil untuk merdeka. Kenapa? Karena kita bersatu. Indonesia pasti bisa. Kita bangsa yang besar. Kita bisa lalui semuanya. Asal kita mau bersatu. Doa kami untuk para pemimpin-pemimpin kami yang ada di Indonesia ini. Dan doa kami juga untuk para tim medis yang telah mengorbankan semuanya. Telah mengorbankan raganya demi raga lain. Semua itu agar Indonesia bisa keluar dari masalah ini. Insya Allah kita bisa lalui semuanya. Stay clean, stay safe, stay healthy, and stay strong. Indonesia pasti bisa.